Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini seperti biasa, Rabu pekan kedua di Musalla Az-Zaitun, materi kita membahas kitab yang ditulis seorang ulama besar di masanya, yaitu Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah. Beliau terkenal dengan nama Imam Bukhari karena beliau dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab yang kita bahas adalah kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Terakhir menurut catatan saya, kita telah menyelesaikan hadis nomor 3 dan nomor 4. Betul ya? Baik. Hari ini kita mencoba akan membahas hadis yang ke-5 dan hadis yang ke-6. Jika ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti kajian kita secara rutin, ternyata kalau kita lihat hadis nomor 1 sampai nomor 4, hadis yang berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang penekanannya lebih kepada seorang ibu.
ibu. Jadi hadis pertama sampai keempat itu penekanannya ke ibu. Nah, hadis yang nomor 5 dan nomor 6 yang akan kita bahas sore hari ini, penekanannya lebih kepada ayah. Berbuat baik kepada ayah, bakti kepada ayah. Nah, itu ya. Baik. Jadi khusus nomor 5 dan nomor 6. Makanya Imam Bukhari, bagi Bapak Ibu yang sudah punya kitabnya, kitab Adabul Mufrad, nah, sebagaimana yang ada di depan ini yang nomor 5 dan nomor 6, pembahasannya khusus berbicara tentang bakti kepada ayah. Ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Saya akan bacakan hadis yang kelima terlebih dahulu. Baik. Nanti dibacakan terjemahannya. Kita akan bacakan hadis yang kelima dari kitab Adabul Mufrad. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah man abarru. Silakan dicari di nomor 5, hadis nomor 5 dari Abu Hurairah, nama orang yang terakhir. Silakan nomor 5, hadis nomor 5 ya, nama orang terakhir Abu Hurairah. Bukan itu, coba bahas ini. Ini akan tunjukkan. Ini nomor 7 ya, ini nomor 5, ini nomor 5 ya, ini berarti Abu Hurairah. Hadis nomor 5. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Silakan. Abu Hurairah bahwa dia berkata, Qila ya Rasulullah man abarru. Silakan. Silakan. Kepada siapa aku harus berbakti? Qala ummaka. Silakan. Ibumu. Qala thumma man. Lanjut. Kemudian siapa lagi? Wahai Rasulullah. Qala ummaka. Silakan. Berarti sudah 2 kali ya ibu disebut oleh Nabi. Qala thumma man. Silakan. Siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummaka. Berarti sudah 3 kali ya ibu disebut. Qala thumma man. Qala abaka. Baik. Ayat disebut yang keempat. 1 sampai 3 disebut ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Baik. Ini hadis nomor 5. Ayah disebut. Sekarang kita akan masuk hadis nomor 6. Setelah itu nanti kita pelajari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis nomor 5 dan nomor 6 dalam kitab Adabul Mufrad ini. Kita dengarkan hadis yang nomor 6. Sama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Silakan. Ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ma ta'muruni. Silakan. Ya, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Ma ta'muruni." Silakan. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Perintahkanlah kepadaku. Apa itu? Baik. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru ummaka." Silakan. Ya. Berbaktilah kepada ibumu. Summa ada. Silakan.
Faqala birru ummaka. Silakan. Beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." 2 kali ya sudah disebut ibu oleh Nabi dalam hadis ini. Tsumma ada. Silakan. Kemudian orang itu berkata lagi, Faqala birru ummaka. Silakan. beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Itu yang ketiga. Ternyata orang ini berkata lagi, "Tsumma ada rabi'ah." Silakan. Kemudian beliau berkata, Jadi pertanyaannya diulang sampai 4 kali. Ya, orang ini bertanya yang keempat kalinya sekarang. Kemudian siapa lagi? Maka Nabi menjawab, birru abaka. Silakan. "Berbaktilah kepada ayahmu." Baik. Tadi hadis nomor 5, ibu disebut berapa kali? 3 kali. Hadis nomor 6, ibu disebut berapa kali? 4 kali. Kan tadi ada kata summa ada rabi'ah. Pertanyaan itu diulang sampai 4 kali. Pertanyaannya sama, yaitu apa perintahmu kepadaku? Nabi tetap mengatakan yaitu ibumu. Lalu yang terakhir Nabi menutup, yaitu kelimanya ayahmu. Berarti ibu disebut 4 kali, ayah disebut 1 kali. Selama ini yang kita pelajari, ibu disebut 3 kali lantaran ibu itu mengandung, melahirkan, menyusui. Itulah 3 jasa ibu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang bapak. Ibumu karena dia mengandung, ibumu karena dia melahirkan, ibumu lagi karena dia menyusui. Bapak 1 kali, 3:1. Lah ini barusan kita dengar ibu disebut 4 kali. Memangnya yang keempat itu apa? Sabar, nanti akan kami sampaikan. Sekarang kita masuk penjelasan hadis. Apa yang bisa kita ambil dari 2 hadis tadi? Hadis nomor 5 dan nomor 6 dalam kitab Adabul Mufrad. 1, pelajaran yang pertama ini. Pelajaran yang pertama. Di dalam Islam, ayah itu ada 2. Di dalam Islam, ayah itu ada 2 jenis, 2 model, 2 macam. Ayah itu ada 2. Loh, maksudnya? Baik, saya sebutkan. Yang pertama, ayah dari sisi agama. Ayah dari sisi agama. Yang kedua, ayah dari sisi nasab, garis keturunan. Jadi ibu-ibu kalau ditanya ayah itu ada berapa macam, jadi jawabannya jangan ayah kandung, ayah tiri, jangan ya, ayah sambung, bukan. Ayah itu di dalam Islam ada 2 macam. 1, ayah dari sisi agama. Yang kedua, ayah dari sisi nasab, garis keturunan. Baik, sekarang tak jelaskan yang nomor 1 dulu. Ayah dari sisi agama. Maksudnya apa, Ustadz? Ayah dari sisi agama. Siapa bapak kita dari sisi agama? Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu-ibu ditanya siapa ayah ibu-ibu dari sisi agama, langsung dijawab aja, Pak, Bu, dijawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bapak kita, bapak panjenengan. Dalilnya ada, Ustaz. Rasul itu bapak kita, tapi bukan bapak nasab loh ya, bapak dari sisi agama. Di mana dalilnya? Tak kasih dalilnya. Coba dibuka Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nomornya 236. Sunan Ibnu Majah. 236. Kita dengarkan. Itu nomor cetakan terjemahan, Bapak Ibu ya. Kalau nomor cetakan aslinya 313. Nomor asli itu. Ya, cetakan asli 313. Kalau cetakan terjemahan yang kita baca ini terjemahan. Intinya artinya sama, nomornya tok yang beda. 236. Ayo dibaca. Ibnu Majah 236. Cetakan terjemahan. Silakan dibaca dari mana itu?
Dari Abu Hurairah yang berkata, Nah, kita dengarkan ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Innama ana lakum, innama ana lakum mislul walidi liwaladihi. Silakan. 236. Coba Pak sini. Oh, mohon maaf. 256. Maaf, 256. Ya, silakan Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. dari Abu Hurairah yang berkata, Ya, 256. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Nomor aslinya tetap 313, tetap. Silakan sabda Nabi. sesungguhnya aku bagimu adalah seperti orang tua dengan anaknya. Duh. Nabi yang bilang, ulang lagi Mas, ulang lagi, aku bagimu. Silakan. Sesungguhnya aku bagimu adalah seperti orang tua dengan anaknya. Nah, berarti Nabi itu orang tua kita. Nabi itu ayah kita, tapi ayah dari sisi agama. Lah terus untuk yang kedua, bapak ayah dari sisi nasab, garis keturunan. Siapa itu? Ayah kandung kita. Ayah kandung kita. Ya bapak nasab. Jadi bin dan binti panjenengan ikut ayah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an. Suratnya surat yang ke-33. Ayatnya ayat 40. Nah, Al-Ahzab ayat 40. Kita dengarkan. Surat 33 Al-Ahzab. Kita dengarkan ayatnya ya, murotalnya. Surat Al-Ahzab ayatnya ayat 40. Al-Ahzab 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Ulang lagi kalimatnya. Muhammad itu Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. baik, seakan-akan Nabi mengajarkan, mohon maaf, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Maksudnya bukan bapak nasab, tapi bapak dari sisi agama. Kalau bapak nasab itu orang tua yang melahirkan kita, yang bin dan binti kita melekat pada nama beliau. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini. Jadi kalau masih ada di masyarakat kita orang-orang yang meletakkan garis keturunannya bukan pada bapak kandungnya, bintinya atau binnya bukan bapak kandungnya, itu nggak dapat bau surga. Ancamannya nggak dapat bau surga. Ada dalilnya, ada. Disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Saya nggak bawa kitabnya, kita baca yang ada ini aja. Yang saya sudah download ini aja. Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 4, Nomor hadisnya, Bapak Ibu sekalian, nomor hadisnya adalah jilidnya jilid 4, nomor hadisnya nomor 1988. Nih, saya carikan. Jilid 4 1988. Ya. 1988. Ancamannya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Makanya nah ini ketemu ini 1988. Silakan dari Abdullah bin Amr. Silakan tinggal geser aja. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr Isi sabdanya. barang siapa Ya. yang mengaku sebagai seorang anak kepada selain ayahnya, Berarti bin dan bintinya tidak diikutkan dengan ayah kandungnya. Lanjut. niscaya dia akan mencium
Padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat dirasakan dari jarak 70 tahun atau perjalanan 70 tahun. Loh, seperti itu. Padahal bau surga itu bisa tercium sejarah perjalanan 70 tahun sebelum orang itu masuk surga. Tapi tahun ini tahun ukuran akhirat ya. 70 tahun ukuran akhirat. Satu hari di akhirat kan 1000 tahun. Ini 70 tahun, bayangkan. Itu baru bisa mencium aroma wanginya surga. Ternyata ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa mencium aroma wanginya surga. Kalau nggak salah ada 7 golongan manusia. 7 golongan manusia yang tidak bisa mencium aroma wanginya surga. Salah satunya adalah orang yang menisbatkan keturunannya bukan kepada bapak kandungnya. Nah, boleh ya. Contohnya kayak apa Ustadz? Biasanya contohnya kasus yang sering terjadi adalah ada 2 kasus. Yang pertama kasus seorang wanita yang telah menikah. Di belakang nama wanita itu nama suami, bukan nama bapaknya. Haram itu. Nggak dapat bau surga. Nggak dapat bau surga. Wanita itu bernama misal Farida. Suaminya bernama Hasan. Setelah Hasan menikahi Farida, maka di belakang nama Bu Farida, Farida Hasan. Banyak enggak? Hanya tidak. Terus di masyarakat biasanya dipanggil dengan nama suami. Bu Hasan, Bu Joko, gitu ya. Bu Bambang, gitu ya. Betul tidak? Kira-kira boleh Ustaz wanita itu dipanggil dengan nama suaminya? Nggak apa-apa, hukumnya boleh, nggak masalah. Karena itu tujuannya untuk mengenalkan kalau ini loh istrinya Pak Joko, gitu loh. Ini istrinya Pak Bambang, gitu loh. Yang nggak boleh itu adalah meletakkan nama suami di belakang nama wanita itu. Makanya nama orang tua itu nggak hilang, Bu, nggak hilang. Jangan mau, nggak boleh mencantumkan nama suami, sekalipun itu perintah suami. Adapun kalau tokoh-tokoh di negeri kita itu banyak di belakang nama wanita itu nama suami, ya. Butin, Bu Ani, ya, itu nggak boleh loh itu. Ancamannya keras loh itu. Nggak boleh loh itu. Ya, kalau panggilan, ya Bu, siapa nama suaminya, itu ya, nggak masalah. Hanya sekedar untuk mengenalkan ini istrinya Pak Fulan. Nah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mencantumkan nama suami di belakang. Lihat di undangan-undangan itu. Biasanya yang dicantumkan di belakang nama wanita, nama bapaknya atau nama suaminya. Suami. Hati-hati ya, maka kita harus mengingatkan mereka. Lain kali ayah saya saja, ayah saya namanya ini. Atau tidak perlu dikasih nama, cukup, nggak perlu dikasih belakangnya, cukup namanya tok di undangan, nggak masalah. Ya, baik. Jadi ini berarti bapak itu ada berapa model tadi? 2. Bapak dari sisi, siapa itu bapak dari sisi agama? Rasulullah. Yang kedua, bapak dari sisi nasab, garis keturunan. Siapa itu? Baik, ayah kandung. Adapun kasus yang kedua yang sering muncul di masyarakat adalah kasus anak pungut, anak adopsi, anak angkat. Mulai kecil diadopsi. Giliran sudah besar, maka dicantumkan di belakang nama anak itu. Karena ini mau dinikahkan soalnya, maka dicantumkan nama bapak angkatnya. Nggak boleh, nggak boleh. Harus tetap dengan nama ayah kandungnya. Lah kalau nggak tahu Ustaz, lawang anak ini dulu saya temukan di jalan. Saya nggak tahu siapa orang tuanya. Anak ini dibuang mulai bayi balita, bayi itu dibuang, saya yang menemukan. Maka tidak perlu diberi bin dan tidak perlu diberi binti. Nah, perlu. Terus yang nikahkan siapa? Yang menikahkan adalah ulil amri.
Dalam hal ini yang ditunjuk adalah KUA, bukan bapak angkatnya. Jadi nggak boleh dia mengatakan saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya, nggak boleh. Harap nggak sah itu nikahnya, nggak sah. Gugur pernikahannya, nggak boleh. Ya, jadi bapak tidak boleh bisa menjadi wali nikah. Ustadz, kapan saja ayah itu tidak bisa jadi wali nikah? Itu saat kapan saja, kondisi apa maksudnya? Yang pertama, seorang ayah yang menikahkan anak angkatnya, nggak bisa. Yang kedua, seorang ayah yang menikahkan anaknya hasil zina, nggak bisa. Jadi wanita ini hamil di luar nikah, meskipun si bapak tanggung jawab, karena wanita itu juga dinikahi, ya, dinikahi juga, berarti kan bapak biologis, tapi tetap nggak bisa menikahkan. Karena apa? Karena adanya benih di luar pernikahan. Jadi setelah menikah, anak berikutnya sah kalau mau dinikahkan. Terus nanti kalau meninggal orang tuanya nggak dapat warisan. Anak ini nggak dapat warisan karena anak ini lahir di luar pernikahan. Itulah dampaknya zina, sampai seperti itu. Kasihan anaknya. Yang ketiga, seorang suami, bapak, nggak bisa nikahkan anaknya. Kenapa? Karena si bapak ini tidak pernah mengerjakan sholat. Maka orang yang tidak sholat, maka sepakat ulama, dia tahu kewajiban sholat, dia tahu sholat itu rukun Islam, dia dengar azan, tapi nekat meninggalkan sholat, padahal tahu kewajiban. Sepakat seluruh ulama, kafir, keluar Islam, murtad tanpa sadar. Lah yang namanya orang murtad tidak boleh jadi wali hakim, jadi wali pernikahan tidak boleh. Terus kemudian tidak boleh, yaitu memandikan jenazah istrinya, orang kafir, meskipun KTP-nya Islam. KTP-nya Islam KTP-nya tok, tapi menurut Allah kafir, meninggalkan sholat, bahkan tidak boleh menjima istrinya. Wanita soleha tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang kafir, yang gak sholat. Makanya saya pernah mengatakan apa? Setampan apapun laki-laki itu, sekaya apapun laki-laki itu, jika dia tidak sholat, maka jangan jadikan pasangan hidup kita. Jangan. Seperti itu. Hati-hati. Sholat ini penggugur syahadat. Rukun Islam loh ini. Sholat ini. Ya, baik. Jadi dia telah merobohkan tiang Islam. Kembali ke materi kita. Jadi, kalau begitu Ustaz, kasusnya yang sering muncul ini adalah mengaku sebagai bapak kandung, padahal itu adalah bukan bapaknya. Itu dua, wanita yang telah menikah, sama kasus apa tadi, anak adopsi, anak angkat. Baik, ya, tadi sudah saya singgung, mudah-mudahan bapak ibu masih ingat. Berapa orang yang tidak dapat mencium bau surga tadi? Berapa? 7. Pengen tahu bocorannya? Ya, tak sebutkan satu persatu aja ya, tanpa dalil ya, karena kita ngejar waktunya. Yang nomor 1 yang tadi, orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada bapak kandungnya. Orang yang menisbatkan itu meletakkan, ya. Orang yang menisbatkan itu menetapkan. Orang yang menisbatkan nasabnya, garis keturunannya, bukan kepada bapak kandungnya. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan duniawi. Itu ya. Orang yang menuntut ilmu agama untuk kepentingan duniawi. Ya, jadi tidak karena Allah, tapi untuk kepentingan duniawi. Ini nomor 2. Yang nomor 3, saya sebutkan satu persatu aja, yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Orang yang membunuh kafir mu'ahad dan kafir zimmi. Kafir mu'ahad dan kafir zimmi. Lu beda tak Ustaz? Kafir mu'ahad, kafir zimmi, beda. Ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu ya. Orang kafir itu modelnya kan ada 4. Ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi.
Nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat. Ya, yang penting didengarkan aja. Ya, kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri mereka, negerinya mereka, tapi mereka mengirimkan utusan ke negeri kaum muslimin. Contohnya kayak apa? Duta besar. Saya tanya, di Indonesia ini ada nggak duta besar Amerika? Ada. Duta besar Australia? Ada. Itu namanya kafir mu'ahad, nggak boleh diganggu itu sehingga mereka ada perjanjian damai, makanya mereka ngutus duta besar. Itu kafir mu'ahad. Lah kalau kafir dhimmi beda. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Contohnya orang kafir tinggal di kota Jeddah. Jeddah kan Arab Saudi, atau tinggal di kota Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Ini negeri Islam, ya, dan mereka bayar pajak. Nah, itu nggak apa-apa, jangan diganggu ini, nggak boleh diganggu ini. Ini kafir dhimmi, ya, kafir dhimmi, ya, kafir dhimmi, termasuk orang kafir yang tinggal di negeri kita. Loh, memangnya negeri kita ini negeri Islam, Ustaz? Ya, negeri kita ini negeri Islam. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu negeri itu dikategorikan negeri Islam, syaratnya diantaranya adalah mayoritas Islam. Adzan berkumandang di mana-mana tidak dilarang. Orang beribadah kepada Allah tidak dilarang. Enak itu, apalagi Indonesia. Mau hari rayanya hari raya hari Ahad, monggo. Yang mau hari Sabtu, monggo. Ya, yang hari rayanya harus telepon dulu kepada Allah, monggo. Loh, kayak gitu. Enak enggak di Indonesia ini? Jadi kalau mau hari raya telepon dulu sama Allah. Kayak gitu ya. Ada nggak yang kayak gini? Semuanya boleh, boleh. Nggak ada larangan. Sampai yang ngawur-ngawur, ya, bisa ngomong bahasa semut, ya, bisa nolak azab malaikat, memadamkan api neraka. Ya, itu yang nggak ada itu, ya dibiarkan itu. Ya, berarti kalau begitu, ya, jadi ibadah boleh, tidak diganggu, maka itulah negeri Islam, sekalipun hukumnya bukan hukum Islam. Baik, kembali. Terus kafir yang nomor 3, kafir mustakman. Mustakman, kafir mustakman. Kafir mustakman itu orang yang berkunjung ke negeri Islam, berkunjung dan dia bayar visa, turis itu kafir mustakman. Turis itu nggak boleh dibom. Makanya kasus bom Bali itu haram hukumnya, pakai atas nama jihad lagi. Itu bukan jihad, ya. Jihad itu harus bersama ulil amri. Makanya kalau pada waktu itu kasus Ambon, pada waktu itu pemerintahnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, ya. Ini pada saat itu beliau memerintahkan kita untuk bantu saudara kita di Ambon berangkat. Tapi karena tidak ada perintah untuk jihad, yang nggak boleh pergi ke sana. Karena jihad itu atas dasar perintah ulil amri. Seperti itu. Jadi ini jihad yang ngawur, ini ngebom Bali apa itu yang dibom turis. Sedangkan mereka ini kafir mustakman, mengganggu mereka, nggak dapat bau surga. Nggak boleh mendolimi mereka. Yang terakhir, lah ini yang horor, kafir harbi. Siapa kafir harbi? Orang kafir yang membantai, memusuhi kaum muslimin, membakar masjid-masjidnya kaum muslimin. Contohnya, pernah terjadi di negeri kita, kasus Tolikara, pembakaran masjid. Nah, itu kafir harbi itu, jelas ya. Apakah boleh kita perangi? Harus atas dasar perintah ulil amri. Kembali ke materi kita tadi, berarti sudah berapa orang yang nggak dapat bau surga tadi? Ini sebagai tambahan, bocoran, 3, ya. Yang keempat yang nggak dapat bau surga adalah orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, disemir dengan warna hitam. Makanya kalau punya uban, biarkan aja uban itu. Jangan nyuruh anaknya 1.500, jangan, ya, biarin aja. Ya, Ustaz, namanya istri Ustaz, ada uban kelihatan apa ini tua atau mungkin tidak cantik dan seterusnya. Apa boleh dengan warna lain? Boleh, dengan henna atau katam.
diberi warna kemerahan atau kecoklatan boleh. Kalau warna lain Ustaz, ada hijau, ada biru, itu supporter bola. Namanya tamsis. Tamsis itu mewarnai rambut macam-macam. Ya, supporter bola itu coklat, kuning, merah, hijau. Nah, itu tamsis namanya. Baik. Jadi yang benar itu adalah bukan disemir, tetapi diberikan pacar. Karena kalau semir dikhawatirkan tidak senyawa ketika kita berwudu dengan air wudu. Tapi kalau dengan pacar, maka ini masih senyawa dengan air wudu. Ini yang nomor berapa tadi? 4. Nomor 4. Orang punya rambut putih, satu rambut putih, jangan banyak-banyak, satu rambut putih, itu diampuni satu derajatnya, ya, seperti itu. Dimuliakan nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ya. Maka semakin banyak rambut putihnya, semakin banyak dosa terampuni, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa? Yang kelima, pemimpin yang menzolimi rakyatnya. Pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyatnya, itu disebutkan oleh Nabi nggak dapat bau surga. Yang keenam, wanita yang meminta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Wanita yang minta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, ini nggak boleh. Ya, minta cerai kecuali kalau sebabnya itu dibenarkan. Ya, contohnya yaitu tadi misalnya murtad tambah dia pindah agama murtad, awalnya nikahnya Islam, tiba-tiba dia punya anak lalu pindah ke agama asalnya, maka ini gugur pernikahannya, nggak boleh disentuh, haram. Ya, kalau punya anak maka tentunya anak hasil dari di luar pernikahan yang sah. Baik. Terus kemudian yang nomor apa ini? Di antaranya lagi adalah sebab yang lain. Wanita dibenarkan menuntut cerai adalah suaminya tidak sholat, suaminya KDRT, ya, atau suaminya melakukan perbuatan maksiat, ya, judi, ya, khomer, ya, judi, tapi nggak dibakar, nggak, ya. Dibakar, nggak boleh, ya. Jadi ini boleh, ya, artinya menuntut cerai, boleh menuntut cerai. Dan sebab yang lain. Lah kalau karena sebabnya menikah lagi suaminya, kau pilih aku atau dia, apakah dibenarkan? Maka tidak dibenarkan, ibu-ibu sekalian, ya. Itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan, ya. Baik. Sekarang nomor berapa? 7. Kok bisa ngasih pilihan, ya? Nomor 7, wanita yang berpakaian tapi seperti bertelanjang. Berpakaian tapi seperti bertelanjang, mungkin karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, atau mungkin karena pakaiannya membuka sedikit auratnya. Nah, seperti itu, ya. Maka ini orang-orang yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Baik, kembali ke materi kita. Pelajaran yang pertama, Bapak itu ada dua macam, dari sisi agama dan dari sisi nasab. Begitu juga ibu. Ini ibu itu juga ada dua model, dua macam. Ibu dari sisi nasab, ibu dari sisi agama dulu, dan ibu dari sisi nasab atau garis keturunan. Ya, ibu itu ada dua, ya. Ada ibu dari sisi agama, ada ibu biologis. Nah, gitu aja. Ibu biologis, ibu yang melahirkan kita berarti. Kalau dari sisi agama, ayo siapa yang tahu? Ibu kita dari sisi agama, siapa yuk? Istri-istri Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ya, jadi Aisyah, ya, apa ini, Khadijah, ya, Khadijah, Aisyah, ya, dan apa ini, Ummu Salamah, Hafsah, dan seterusnya, Juwairiyah, ya, terus Ummu Habibah, ya, Sofia, Zainab binti Jaksi, Zainab binti Huzaimah. Ini semua adalah ibu-ibu kita. Ya. Dalilnya mana? Dalil Quran surat 33 ayat 6. Ayo kita dengarkan. Ibu dari sisi agama. Surat 33 Al-Ahzab, ayatnya ayat 6. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Dibanding. Lanjut. Makanya tidak boleh menikahi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedudukan mereka seperti ibu kandung kita. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina, tidak boleh yaitu dicibir, diolok-olok, sebagaimana layaknya orang-orang Syiah yang mereka suka menyerang Aisyah radhiyallahu anhuma. Orang-orang Syiah mengatakan Aisyah itu adalah pelacur-pelacur di dalam Islam. Bahkan orang Syiah mengatakan istri-istri Nabi itu sebagai ummu syurur, ibunya orang-orang yang jelek. Ya, seperti itu. Makanya ini tidak diperbolehkan. Kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah harus memuliakan mereka, menghormati mereka. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, kalau Bapak Ibu sholat, tolong kalau baca sholawat, jangan terus-terusan hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada lafaz yang lain mendoakan istri-istri Nabi. Begini bunyinya, yang Nabi ajarkan dalam riwayat Bukhari, bunyi sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, istri-istrinya, dan anak keturunannya. Doakan. Jadi bukan terus-terusan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Doakan istri-istri Nabi. Wa azwajihi. Nanti yang kama apa ini? Wa barik juga begitu. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi kalau yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doakan istri-istrinya dan anak keturunannya. Memangnya anak keturunannya Nabi itu ada, Ustaz? Ada. Yang paling terakhir, anak cucu Rasul terakhir akan muncul di akhir zaman adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang nama aslinya Imam Mahdi seperti nama Nabi kita Muhammad. Nama bapaknya Imam Mahdi seperti nama bapak Nabi kita Abdullah. Sama itu ya. Dan nanti akan muncul saat Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, Imam Mahdi ini. Baik, itu dari jalur siapa? Kalau versinya orang-orang kalau versi ahlus sunnah wal jamaah, Imam Mahdi itu dari jalur Hasan. Sedangkan kalau versi Syiah, Imam Mahdi itu dari jalur Husain. Yang benar dari jalur Hasan. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kan dua, Hasan dan Husain. Lah Imam Mahdi ini kalau ditarik lurus ketemunya di Hasan. Gitu ya. Baik. Orang Syiah mengatakan Husain karena orang Syiah mengkultuskan Husain, ya. Jadi nggak kaget, ya, nggak kaget. Nanti ini mereka akan melakukan upacara gila-gilaan bulan Muharram ini, Asyura, tanggal 10 nanti. Upacara ratapan-ratapan jahiliyah, memukul-mukul tubuhnya dengan benda-benda tajam sampai berdarah-darah sambil mengucapkan Husain, ya Husain, ya Husain, ya, dan seterusnya. Termasuk kalau haji, ucapan talbiyah mereka labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan, dikultuskan gitu
Ya, makanya ini bukan Islam, ini ajaran mereka ini. Kita lanjutkan. Jadi ibu dari sisi apa tadi yang pertama? Agama. Siapa ibu dari sisi agama? Istri-istri Nabi, ya, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo saya tanya, langsung dijawab. Jangan ada jeda jawabnya. Tolong langsung dijawab. Ya, ibu kita. Jawab. Siapa ibu Anda? Ibu kita Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, Sofia. Itu yang benar. Ayo, gak apa-apa, ini viral, gak apa-apa. Wah, memang jelas ayatnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu ibu kita. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Ibu kita itu yang menutup aurat pakai jilbab, bukan yang gak pakai jilbab. Ya, betul ya? Baik. Ibu kita adalah Ummul Mukminin. Ya. Baik, adapun ibu yang nomor 2, ibu biologis yang melahirkan kita. Di mana dalilnya? Surat 58 ayatnya ayat 2. Surat Al-Mujadilah ayat 2. Surat 58 ayat 2. Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayatnya ayat 2. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 2. Silakan. Orang-orang yang melihat istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya. Baik, nggak boleh, Bapak Ibu sekalian ya. Zihar ini hati-hati. Orang yang menzihar istrinya ini nanti bisa jatuh talak nanti, nggak boleh. Jadi orang yang menganggap istrinya layaknya seperti ibunya. Contoh, seorang suami berkata kepada istrinya, aku kalau lihat kamu, mulai jalanmu, cara ngomongmu, ya, itu persis kayak ibuku. Wah, bahaya. Bahaya ini. Zihar, jatuh talak itu, hati-hati. Hati-hati, itu hati-hati, besar itu dampaknya, hati-hati. Ya, karena apa? Karena tidak boleh. Tapi kalau panggilan Ustaz, dia manggil ibu kandungnya mama, dia manggil istrinya juga mama. Ada enggak yang kayak gini? Ya, ya. Dia manggil ibunya bunda, dia manggil istrinya beb. Dia manggil istrinya itu bunda juga. Bun, ada enggak suami manggil istrinya gitu? Loh, terus kok sama? Nggak apa-apa kalau masalah panggilan, nggak masalah ya. Ya, satunya manggil mama sama orang tua kandungnya, manggil istrinya juga manggil ma. Nah, itu juga nggak masalah. Cuman ini menyerupakan semua, ya. Mulai dari fisiknya. Aku kalau lihat kamu, cara jalanmu, cara ngomongmu, ya, itu persis kayak mama. Ya, nggak boleh ya, hindari. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 1 sudah ya. Bapak dan ibu dari sisi agama dan dari sisi apa tadi? Biologis. Sudah kelar ya? Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Kenapa ada bab khusus tentang bakti kepada ayah? Oh, ini. Kenapa ada bab khusus tentang bakti kepada ayah? Kenapa? Kan jelas, bakti itu porsinya yang banyak itu kepada siapa? Ibumu. Sampai ada yang tadi 4 kali, ibumu. Wih. Baru kemudian ayahmu. Kenapa kok Imam Bukhari memberikan judul khusus, bab khusus bakti kepada ayah? Jawabannya sekarang. Agar kita tidak melupakan jasa ayah. Agar kita tidak melupakan jasa ayah. Pak, Bu, maaf ya, maaf. Saya jelaskan sekarang, nggak usah dicatat. Sebagaimana ibu punya jasa, bapak itu juga punya jasa. Seperti itu. Ya,
Memang kalau kita lihat tadi 3:1, bahkan 4:1. Namun bukan berarti bapak itu tidak punya jasa. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau merenung, ayah kita lah yang sudah bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, mencari rizki untuk susu ya anak-anaknya dan keperluan apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Bagaimana seorang ibu bisa masak di dapur jika tidak karena apa yang dihasilkan oleh pekerjaan sang ayah? Makanya ini ada bab khusus tentang bakti kepada bapak ya, supaya tidak salah paham. Jangan sampai melupakan jasa ayah, sekalipun disebut 1 kali. Bapakmu cuma 1 kali ya. Makanya Imam Bukhari sengaja mengkhususkan bab tentang bakti kepada ayah agar tidak timbul kesalahpahaman bahwa yang perlu mendapatkan bakti dari seorang anak hanya ibu saja, ibu tok. Enggak. Ayah pun juga berhak untuk mendapatkan sikap baik dari anak kepada ayahnya. Harus. Bahkan ya, kalau kita lihat ayah yang bekerja sepanjang hari, ada yang kerja di sawah, ada yang kerjanya berkeliling di jalan. Saya kalau lihat apa ini, Gojek dan seterusnya, ya Allah, panas keliling ya. Ada juga yang mendorong gerobak. Bahkan saya pernah melihat ada seorang laki-laki sudah tua, lanjut usia, menggotong dipan kayu. Pernah lihat nggak? 1 dipan memang digotong, dan itu jarang ada orang beli. Berapa beratnya, berapa untungnya? Itu berkilo-kilo, panas matahari, belum lagi dia menerpa asap kendaraan. Wih, bayangkan, belum lagi dia bawa botol. Saya perhatikan aja, tiap selesai sholat zuhur, saya perhatikan mampir ke masjid untuk ngirit pendapatan pengeluaran, mengirit pengeluaran. Dia ngambil keran-keran di masjid itu air. Kita nggak tahu ini air sumur atau PDAM. Bagaimana untuk kesehatannya dia? Untuk nafkah istri dan anak-anaknya. Gotong dipan, bayangkan. Jadi tolong, jangan salah paham. Bapak itu juga punya jasa. Ini katanya bapak-bapak, teruskan, Ustaz, teruskan. Masa ibu terus, ibumu. Bapak itu ya, nah itu. Makanya sampai ada bab khusus bakti kepada ayah. Ya, jangan lupakan jasa ayah. Ya, kalaupun mohon maaf, kalaupun ada yang beli, ya orang-orang yang bekerja berat seperti ini, berapa keuntungannya? Bahkan terkadang mereka sudah tidak memperhatikan kondisi badannya. Pada saat masjid kami Nurus Sunnah, ya ada di mana ini Bangah, ya Kafling Polda, itu mengadakan acara kurban, baksos kurban ya, tiap tahun kurban di sana, di daerah desa Baledono, ya. Itu saya lihat, kalau sudah pagi, saya lihat, karena kurban dilaksanakan jam 7, itu kita sempat jalan-jalan ke Pasar Bromo, kita lihat, bapak-bapak, itu mulai dari bawah, naik ke atas dia. Wih, ini mikul sayur-sayuran, ya. Sayur-sayuran. Ini bukan naik kendaraan pickup loh ini, jalan. Masya Allah, berkilo-kilo, begini jalannya, Bromo ini, berkilo-kilo. Hanya untuk sesuap nasi. Bayangkan, maka jangan lupakan jasa seorang ayah yang sudah memeras keringat, banting tulang untuk keluarganya. Baik, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang penjelasan nomor 3. Di dalam hadis nomor 6 tadi, ibu disebut berapa kali tadi? 4 kali. Sedangkan ayah 1 kali. Ya. Terus kalau 4 kali, apa saja ibu itu jasanya? Kok disebut 4:1? Yang pertama, ibu itu mengandung. 1. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ya. Yang keempat,
Yang keempat, yang menjaga kita saat kita sakit dan rewel. Ayo, jujur, ya, ketika anak rewel, anak sakit, yang nggak bisa tidur itu bapaknya atau ibunya. Oh, ini loh Pak. Ya, ya apa kalah, jenengan sudah kalah, sudah ya. Ibu, ya makanya 4:1. Ya, bahkan itu digendong semalaman. Padahal mulai pagi sampai sore, ya capek ngurusi rumah tangga, ya nyuci, ya masak, macam-macam, ya ngurusi anak. Malam masih rewel, itu semalaman tidak tidur. Masya Allah. Enggak usah semuanya pembantu. Oh ya, lain soal. Ya, lain soal. Ya, sekarang ini kan banyak wanita zaman sekarang ini pekerjaannya itu tidak seperti wanita-wanita zaman dahulu. Sekarang kan dikit-dikit pembantu, babysitter, ya itu. Belum punya anak sudah punya pembantu. Bayangkan sampai seperti itu. Ya, kalau dulu, dilakoni sendiri itu. Ya, kalau dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa? 4 terakhir. Nomor 4 terakhir. Yang nomor 4 adalah pada hadis nomor 6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memberikan nasihat. Diminta untuk memberikan nasihat. Kan Nabi ditanya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat hadis yang nomor 6. Saya baca sedikit ya, minta tolong akhi. Yang nomor 6 Adabul Mufrad. Antum baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nomor 6 tadi, hadis nomor 6. Silakan. Dari Abu Hurairah. Ya. Nomor 6. Ya. Betul, seseorang datang. Silakan. Iya. Nah, berarti kan dia minta dinasehati. Maka kalau ada orang meminta kepada kita, lah ini pelajarannya nomor 4 ini. Jika ada orang yang meminta kepada kita nasihat, maka berikanlah dia nasihat. Berikan dia nasihat. Ya. Berikan dia nasihat. Jadi kalau datang saudara kita kepada kita mengeluh sambatan, ya, gimana Bu ya, anak saya itu kok begini ya, menurut panjenengan saya ini harus ngapain sebagai seorang ibu atau orang tua, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya? Maka Anda berikan nasihat semampu Anda. Makanya saya tambahkan di sini ada 10 adab memberikan nasihat. 10 adab memberikan nasihat. Jadi panjenengan kalau mau ngasih nasihat orang, tolong perhatikan 10 hal ini. 10 etika kalau mau ngasih nasihat orang. 10 etika. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan ikhlas karena Allah. Jangan ada tendensi ingin dipuji orang. Jangan ada tendensi kepingin disebut ustazah atau ustaz, orang alim. Jangan. Niatkan ikhlas karena Allah. Itu nomor 1. Kalau ingin ngasih nasihat orang. Ya. Nomor dua. Jika memberikan nasihat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kembalikan. Jadi kalau mau menasihati orang, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Contoh ini ya. Contoh. Ada seorang orang tua berkata, ya, anak saya itu loh, kalau disuruh sholat kok susah setengah mati ya. Itu makanya saya itu, karena seringkali kalau memerintahkan sholat itu teriak-teriak, sampai saya sendiri tidak enak sama tetangga. Makanya wis terserah kamu nak, kamu sholat ya dosane dipe awakmu dewe, sehingga tak biarkan. Kalau menurut panjenengan gimana? Sampaikan ibu-ibu. Bahwasanya yang pernah saya dengar Bu, dalam Al-Quran sholat itu wajib,
Hukumnya sholat itu wajib. Terus bahkan Nabi mengajarkan, ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun tidak sholat, maka pukullah anak itu. Boleh bu, dipukul, tapi pemukulannya tidak boleh menimbulkan bekas atau rasa sakit. Hanya sekedar mengingatkan, dan orang tua harus sabar ketika mengingatkan. Itu perintahnya Allah dalam Al-Quran. Maka kalau ngasih nasihat, kembalikan ke Quran, ke hadis. Jadi ilmu yang selama ini panjenengan dapat di majelis taklim, itu bekal Anda untuk nasihati orang. Nah, itu ya. Baik. Itu nomor 2. Nomor 3. Ya. Nomor 3, adabnya ini. Yang nomor 3 adalah ikuti tahapan dalam memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ikuti tahapan dalam memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Contohnya Ustadz, gini Bapak Ibu, tahapannya. Tahapan pertama itu kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, ngasih nasihat, itu dengan tangan. Tangan itu simbol kekuasaan. Makanya dalam hal ini, dalam rumah tangga, yang punya power itu bapak, biasanya bapak. Maka bapak kalau sudah ngasih nasihat, biasanya anaknya lebih nurut ketimbang sama mamanya. Betul atau tidak? Saya kan pernah nyampaikan ya kepada ibu-ibu, wanita itu, seorang ibu itu energinya sudah terkuras. Terkuras apa? Hamil 9 bulan, melahirkan pilihan hidup dengan mati. Bahkan kalau dokternya berkata ini harus pilih salah satu antara orang tua ibunya atau janinnya, pasti ibunya akan berkata, selamatkan anak saya sekalipun saya nyawa taruhannya. Itu, bayangkan, energi melahirkan, energi menyusui, bayangkan, energi mengandung, bayangkan, itu 9 bulan. Bayangkan, berat anak 3 kilo, dibawa kemana-mana, tidur di bawah, miring ke kanan, bawa, jalan kemana-mana, bawa, berat loh itu, sehingga kondisinya lemas. Makanya karena lemas, karena sudah habis energinya, potensi untuk dikurang ajari anak lebih besar daripada anak kurang ajar sama bapaknya. Anak kalau sama bapaknya lebih takut, apalagi bapaknya. Terus, udah. Karena energinya besar, ibunya sudah dikuras entek-entekan ini. Apalagi punya anak 3, punya anak 4, entek sudah. Sehingga mulut mamanya lebih sering tidak didengarkan. Maka kalau ingin ngasih nasihat, power, ibunya bilang, tuturun anakmu. Ya, itu. Nek aku gak di rumah, no. Ya, tolong kamu kasih nasihat itu. Ya, mulai sekarang papa ngomong ini gini. Ya, nurut sama mama. Iya pak. Ya. Coba kalau mama nggak nasihat, walau mama ini anu. Betul tidak? Terjadi tidak? Ya. Jadi ini menunjukkan tahapannya adalah power dulu. Suami juga begitu bu. Mohon maaf. Suami ketika sulit dinasehati, terutama suami yang egois, suami yang sering meninggalkan sholat, ya apa caranya ya supaya dia ini rajin sholat? Cara pertama, siapa yang paling ditakuti oleh suami dari keluarganya? Ternyata yang ditakuti oleh suami ini pamannya itu. Maka pamannya telepon, paman, mbok mampir ke rumah paman. Iya, nginep ke rumah saya. Itu, suruh nginep. Itu kalau pamannya datang, 5 waktu. Allah. Power. Pakai power. Siapa yang ditakuti? Itu begitu. Di masyarakat, ada anak-anak muda, ingin tak tuturi, resikonya dia akan ngelawan saya. Lebih baik lapor RT. RT, ini anak-anak muda ini. RT nggak kena RW nggak kena langsung lurah. Pak Lurah ini di kampung saya, RT sekian, RW sekian, anakmu pakai power, itu pertama. Kalau power nggak kena, yang kedua adalah, tapi ada ibu-ibu itu sebagai power itu ada, ya, Power Ranger, ya, ada enggak?
Oh, itu ibu-ibu ya. Ada wanita itu sampai suaminya masuk rumah kayak kena Parkinson. Ya. Masya Allah ya. Power ini ya. Diatur semua ya. Diatur sampai suaminya tidak punya pilihan ya. Sampai mau pergi, aku engkau taklim kayak kelambi opo ya. Tapi abang ya merah seperti itu. Koyo kelambi abang wis beladul wis itu gak pakein. Kudu kasihan miskin ini. Jenggotnya tumbuh putih sebelum waktunya. Miskin kasihan. Saya sarankan nikah lagi, saya sarankan. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi istrinya rajin taklim. Ya. Rajin taklim dikit-dikit dalil, ya. Dikit-dikit dalil. Suaminya mau makan aja mau ngambil. Iki ono dalile. Ya. Karena dalile. Ya. Mau ngapain tanya sama istrinya? Ya Allah, ya. Jadi ada istri itu yang power, nggak apa-apa. Artinya pakai power dalam rangka memberikan nasihat lo ya. Nasihat kalau memang dipandang itu tidak benar, nggak apa-apa. Kalau nggak mempan, pakai tahapan kedua dengan apa? Lisan. Tugas saya kepada Bapak Ibu sekarang ini ceramah kan, kajian. Ini lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana anak sama bapaknya, bagaimana anak sama ibunya, ini lisan. Ya, lisan. Ini ya. Termasuk khutbah Jumat itu lisan. Sedangkan nomor 3, kalau lisan nggak bisa, yang ketiga adalah dengan hati. Maksudnya dengan hati didoakan. Jadi mendoakannya. Makanya ibu-ibu kalau ada orang melakukan kemungkaran, ingatkan dia. Ternyata diingatkan tidak mempan, doakan dia supaya dapat hidayah. Gak usah debat. Sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, ternyata diterima, alhamdulillah. Ternyata ditolak, maka doakan dia supaya dapat hidayah. Gak usah debat. Ya, baik. Anda sudah gugur kewajiban. Nomor 4, gunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Seorang istri berkata kepada suaminya yang jarang sholat, kadang sholat, kadang enggak. Seenaknya gitu loh. Kalau tanggal muda, ya Pak, sholat apa enggak sholat? Kalau tanggal tua, pokoknya gitulah. Ya, istri cara menasihatinya, Bang, aku ini cinta loh sama kau ini. Sudah ya, pasti senang lah suami dicintai oleh istrinya. Aku ini cinta loh sama kau ini. Tapi aku lebih cinta lagi, kesemsem lagi sama kamu kalau kau mau sholat. Kena dia. Ya. Ternyata tetap gak sholat. Caranya gimana? Gampang. Cara yang lain. Selain pakai paman keluarganya tadi ya, cara yang lain, belikan buku-buku yang tentang tidak sholat neraka sakor. Jangan langsung dikasihkan. Jangan. Taruhlah di tempat di mana dia sering ngambil barangnya, kunci kontaknya ditaruh di situ, buku itu taruh di sampingnya. Tuh. Dia ngambil bajunya, taruh buku itu di sampingnya. Setiap ngambil kunci, neraka sakor bagi yang tidak sholat. Mau ngambil neraka sakor. Ya, pokoknya taruh di tempat di mana biasa dia nyimpan barangnya. Mudah-mudahan dengan dia baca itu toh dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata tidak mempan juga. Doakan, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku. Ternyata tetap selesai, nggak bisa dipertahankan karena dia tidak sholat. Kenapa? Kok ganti suami? Gak bisa dipertahankan ya. Yang sekarang nomor berapa? 5. Saya tanya, sebelum tak sebutkan nomor 5, minta tolong ya akhi, dibuka Al-Qur'annya surat Toha ayat 44. Surat nomor 20 Toha, surat Toha itu surat nomor berapa? 20. Ayatnya ayat yang ke-44. 44. Ya. Silakan. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata
kepadanya Fir'aun. Ada nggak dalam kurung Fir'aun? Ada ya? Ada. Nggak apa-apa, dibaca mulai 42 dibaca sampai 44 supaya tahu siapa dua orang ini dan siapa yang dimaksud untuk didakwai. Silakan mulai 42. Pergilah engkau, silakan. Baik, maksudnya engkau dan saudaramu Musa dan Harun. Musa dan Harun. Lanjut. Terus. Kepada Fir'aun, Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Lanjut. Ayat 44-nya itu intinya. Silakan. Fir'aun mudah-mudahan dia sadar atau takut. Bapak Ibu sekalian, sama Fir'aun rajanya kekafiran loh ini, ngaku Tuhan, disuruh berkata yang apa? Maka kalau ingin menasihati ulil amri kita, jangan turun ke jalan, gak usah demo, ya, lombok mahal demo, ya, terus kemudian dijelek-jelekkan di media sosial, ujaran kebencian, nggak boleh. Fir'aun disuruh mendakwai dengan lemah lembut. Ya, ulil amri presiden kita ini bukan Fir'aun, dia masih sholat. Maka kalau ada kebijakannya yang dirasa zalim kepada rakyat, nasihati dengan baik, bukan turun ke jalan kemudian buat karikaturnya yang jelek. Nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Ayo, ya, saya tanya sama panjenengan, saya tutup sampai di sini aja karena waktunya. Panjenengan setiap hari mendoakan ulil amri kita, presiden kita berapa kali? Doakan kebaikan. Ayo. Sebentar lagi ganti kan? Nah, itu doakan juga. Ya. Meskipun pilihan kita berbeda, nah, tetap doakan ulil amri. Wallahu a'lam bishawab. Doa kebaikan, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, materi belum kelar. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang jika Allah takdirkan kita bertemu kembali. Kita tutup, semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.